Assalamualaikum sahabat Komubah. Kenalan dulu yuk sama Kaneni. Wow, adik-adik sahabat Komubah, Kaneni akan membahas soal tryout yang kemarin adik-adik kerjakan. Kira-kira nih, mau tahu tema pembahasan hari ini? Apa ya? Cara tema pembahasan hari ini adalah ngebaso. Oke, ngebahas soal bareng Kak Neni. Yeay, oke. Pastikan adik-adik boleh kok sambil santai ya ngebahas soalnya. Jadi nggak usah kaku, nggak usah tegang. Boleh kan ini sambil santai? Boleh, biar senyaman mungkin dan adik-adik bisa memahami ya pembahasan soal-soalnya. Oke deh, hari ini menu apa ya? Hari ini kan ini mau ngebaso dengan menu bahasa Indonesia. Oke, yuk kita cek di dalamnya ada apa saja. Nah, adik-adik, menu bahasa Indonesia untuk soal yang pertama. Yuk, kita baca sama-sama ya. Yang pertama, Sarah nonton TV sampai larut malam. Akhirnya, dia bangun terlambat. Dia datang terlambat ke sekolah. Jawaban yang tepat untuk Sarah adalah, yuk kita lihat nih, jawaban yang tepatnya apa ya adik-adik? Ya, oke? Iya, benar. Jawaban yang tepatnya adalah C. Menurut saya, Sarah tidak tidur terlalu malam karena ia merugikan dirinya sendiri. Untuk adik-adik, apalagi yang sekolah pagi, pastikan tidurnya jangan terlalu malam ya. Nanti adik-adik jadi ngantuk di sekolah. Oke adik-adik, yuk kita akan bahas soal selanjutnya. Oke adik-adik, kita masuk ke bahasan soal ngebaso bareng Kaneni masih di menu bahasa Indonesia. Oke, soal yang kedua. Sip, Kaneni aku mau minum dulu. Silahkan. Oke, sudah? Oke, yuk kita konsentrasi lagi. Nomor 2, siapkan kertas coklat, ukur sesuai dengan ukuran buku, dan kemudian gunting kertas sesuai dengan ukuran. Nah, adik-adik, instruksi ini adalah bagaimana melakukan apa? Ayo adik-adik. Pilihan jawabannya adalah A. Naga, B. Kipas angin, atau C. Buku sampul. Atau sampul buku sebetulnya ya. Ya? Oke, adik-adik benar. Keren. Kalimat instruksi tersebut menjelaskan tentang langkah-langkah melakukan sampul buku. Cluenya jelas ya, ada di ukuran buku dan kertas coklat. Oke, adik-adik. Adik-adik hebat. Oke, adik-adik. Kita masih ngebahas nih bareng Kak ini ya. Masuk ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Rani selalu lupa membawa pensil ke sekolah. Nah, saran yang tepat untuk Rani nih, apa ya? Oke, yang A, Rani harus selalu membawa uang untuk membeli pena, atau B, Rani harus meletakkan pensil di lehernya. Atau C, Rani harus selalu menaruh pensil di sakunya. Ayo, jawaban yang tepat adalah iya, betul. Jawaban yang tepat adalah Rani harus selalu menaruh pensil di sakunya. Oke, supaya tidak ketinggalan. Ya, oke deh. Gampang ya, gampang banget. Oke, siap adik-adik. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ngebaso bareng kan ini. Nah, adik-adik, kita masuk ke ngebaso. Masih bahasa Indonesia ya, bahas soalnya di pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan keempat. Oke, kita baca yuk.
Nah, penggunaan huruf kapital dalam kalimat yang benar. Coba adik-adik kita perhatikan sama-sama ya. Yang A, Cindy membeli boneka di Sun City Mall. Ah, ini bacanya Sun atau Sun ya? Karena ini Sun ya. Sun City Mall. Ini penulisan S-nya kecil. Ya, nama Cindy-nya kecil, kemudian nama tempatnya kecil ya, tidak sama ini. Yang B, Cindy membeli boneka di Sun City Mall. Yang besarnya hanya S-nya aja nih, Sun-nya aja, City, S-C-nya, M-nya besar, C-nya kecil. S-nya juga kecil. Bagaimana dengan yang C? Cindy membeli boneka di Sun City Mall. Nah, adik-adik perhatikan nih ada rules-nya ya, ada rambu-rambunya. Huruf kapital harus digunakan pada nama orang ya atau julukan. Kemudian di awal kalimat dan di nama tempat. Wah, adik-adik udah bisa langsung jawab. Keren nih semuanya pada menjawab di C. Betul ya adik-adik. Yeay, applause buat adik-adik. Hebat. Oke, next ya, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, yuk kita baca sama-sama. Sepulang sekolah, Raffi dan Andi pergi ke sungai. Mereka membawa pancing dan umpan. Setelah mendapat banyak ikan, mereka pulang dengan hati yang bahagia. Latar belakang cerita di atas. Ayo adik-adik perhatikan kembali ya. Ya, gimana latar belakangnya? A. Pasar, B. Sekolah, atau C. Sungai? Wow, semuanya kompak. Jawabannya sungai kali ini. Dan jawabannya benar. C ya. Oke, keren adik-adik. Wah, adik-adik udah hebat. Nah, adik-adik, kita masuk ke bahasan ngebaso. Masih menu bahasa Indonesia. Dengan Kaneni. Yuk, kita masuk ke soal yang ke-6. Cerita fiksi atau imajiner yang bukan cluenya kisah nyata disebut karya A. Fiksi, B. Non fiksi, dan C. Ilmiah. Jawaban yang benar adalah karya. Betul adik-adik, karya fiksi. Nah, jawabannya kalau karya non-fiksi, karya apa? Karya non-fiksi itu memuat cerita atau narasi yang tidak hayali ya, atau narasi faktual. Contoh, buku sejarah, biografi, dan buku yang memuat cerita perjalanan. Terus bagaimana kalau cerita fiksi ilmiah? Nah, cerita fiksi ilmiah ini adalah satu genre penulisan cerita fiksi spekulatif yang berisi unsur-unsur imajiner dan mungkin tidak eksis di dunia nyata. Contohnya tentang apa? Petualangan waktu, konsekuensi ilmu teknologi, ruang angkasa, dan setting masa depan. Oke adik-adik hebat. Oke, yuk kita cek kembali ya ngebaso bahasa Indonesia masih bersama kan ini. Oke, kita baca soal berikutnya. Soal yang ketujuh. Pesan yang disampaikan dalam cerita adik-adik. Jadi kalau adik-adik membaca soal cerita pasti selalu ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Oke, jawabannya apa? A. Mandat, B. Alur, C. Topiknya. Ya? Iya benar. Jawabannya adalah mandat. Ya, karena kalau alur itu salah satu unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Dan unsur ini disusun melalui setiap tahapan, mulai dari pengenalan hingga akhir cerita. Kalau topik apa kan ini? Topik itu berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Wah, adik-adik hari ini tambah pinter ya. Jadi tahu nih apa itu mandat, apa itu alur, dan apa itu topiknya. Bisa jawabnya ya? Bisa dong. Oke. Kita akan masuk ke soal yang ke-8, masih ngebaso bahasa Indonesia ya, bahas soal bersama Kaneni. Oke, kita baca sama-sama. Nomor 8.
Ibu suka berbelanja di supermarket untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, supermarket ini disebut juga apa adik-adik? Kita mengenal bahasa sinonim ya, atau persamaan atau padanan kata. Oke, pilihannya A. Pasar, B. Swalayan, atau C. Toko bahan makanan. Gimana adik-adik? Jawabannya apa? Oke, benar semua. Jawabannya adalah swalayan. Ya, swalayan itu lengkap sama ya seperti supermarket. Good job. Keren adik-adik. Hebat. Nah, kita masuk ke soal yang ke-9. Ngebaso bareng kan ini. Nomor 9, berikut ini adalah kalimat tentang pengalaman. Yuk kita baca ya. A. Minggu lalu saya mengunjungi Monas. Yang B. Adikku menangis karena jatuh. Yang C. Bibi memasak sayur sop. Nah adik-adik kira-kira jawabannya apa nih yang menjelaskan tentang pengalaman? Ya? Oke. Wow. Tepuk tangan buat adik-adik hebat yang menjawab benar semuanya. Jawabannya adalah A. Minggu lalu saya mengunjungi Monas karena eh, kisah pengalamannya, kalimat yang menjelaskan tentang kisah pengalaman itu menggunakan kalimat yang efektif loh-nya. Jadi semua kalimat saling berhubungan untuk membentuk sebuah cerita yang menarik. Oke. Nah, adik-adik, ngebahas soal bareng kan ini. Menu bahasa Indonesia ini soal yang terakhir. Wah, Miss Neni, Kak Neni aku haus. Sabar-sabar, sebentar lagi kita selesai ya. Yuk, seorang anak laki yang sombong dihindari oleh teman-temannya. Sombong artinya sama dengan, nah ini masih sinonim ya. A, mulut besar. B, murah hati. Dan C, kepala besar. Mungkin ini lebih cocoknya besar kepala ya adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar apa? Iya? Oke, adik-adik benar semua. Jawabannya adalah besar kepala ya. Oke, jadi kalau mulut besar biasanya banyak ngomong ya. Kalau murah hati itu justru baik. Wah, adik-adik keren semua ya. Wah, kan ini seneng banget nih adik-adik hari ini bisa menjawab ngebasonya, ngebahas soal menu bahasa Indonesianya benar semua. Pastikan semuanya terus semangat ya untuk berlatih, berlatih dan terus berlatih belajar. Terima kasih adik-adik. Sabar.